Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BSF semuanya. Apa kabar teman-teman? Nah teman-teman, mungkin teman-teman pemula ya bingung, Mas, apa sih perbedaan larva lalat hijau dan perbedaan maggot BSF? Nah teman-teman ya, sebelum kita lanjut, tolong yang baru nemu channel ini silahkan dibantu dulu subscribe channel ini ya, kemudian nyalakan tanda lonceng. Saya dulu juga sempat bingung ya, karena apa? Biasanya teman-teman sempat menemukan suatu larva atau belatung itu seperti di buah-buahan busuk ya, atau seperti di janjangan sawit seperti yang teman lihat di video ini. Kalau teman-teman yang tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit tentunya tahu ya, sering melihat belatung seperti ini, yaitu di janjangan kelapa sawit yang busuk serta di tumpukan solid teman-teman ya, seperti video saya sebelumnya, pakan maggot berkualitas teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya berikan tomat ya. Kemarin ada yang nanya juga di video yang lain, Mas, kalau buah tomatnya di pasar itu sudah membusuk, istilahnya sudah lembut ya, terus gimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya gampang teman-teman ya. Ini kebetulan tadi malam buah ini cukup busuk, hampir separuhnya ini sudah lembut ya, sudah membusuk, dan setengahnya lagi masih seperti ini, seperti halnya ini. Mereka sangat suka sekali dengan buah tomat ya. Ini cara mengatasinya, silahkan teman-teman rendam dengan air. Ini semalam saya biarkan karena semalam hujan, kena air penuh, terus saya ambil paginya, kemudian saya berikan ke maggot, insya Allah aman ya. Jadi teman-teman hati-hati ya, karena teman-teman kalau sudah pernah mengalami maggotnya mati banyak, itu pusing teman-teman ya. Untuk satu buah tomat ini bisa membunuh sekitarnya ini teman-teman. Kalau tidak segera diatasi, air-airnya yang mengalir ke samping-samping itu bisa mati semua. Dia yang menghisap airnya itu teman-teman ya. Kalau pengalaman saya demikian. Karena pengalaman orang itu berbeda-beda teman-teman, dan cara mengatasinya pun berbeda-beda. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke topik utama ya. Apa perbedaan maggot BSF dan larva lalat hijau? Nah kebetulan sekali teman-teman ya, saya sudah ambil beberapa sampel dari larva lalat hijau. Nah teman-teman, tentu saja dari bentuk fisiknya, yang mana pertanyaan tadi adalah biasanya kalau pemula bingung, wah ini jangan-jangan larvanya lalat hijau, wah ini jangan-jangan larvanya maggot BSF. Nah itu kebetulan di sana teman-teman ya, bisa lihat teman-teman ada lalat hijau yang hinggap di situ ya. Sebenarnya teman-teman ya, mau media becek, buah-buahan ataupun kohe, itu sebenarnya mereka sama-sama mendatangkan lalat hijau. Tapi untuk media buah ini tidak sebanyak media kohe atau kotoran hewan teman-teman ya. Terlebih lagi jika teman-teman menggunakan bangkai atau biasanya ikan laut yang sudah tidak termakan, atau daging ayam bekas rumah makan, limbah-limbah seperti itu, biasanya mereka sangat suka sekali ya lalat hijau itu. Perbedaan pertama adalah kalau lalat hijau itu mereka bertelurnya langsung ke media pakan teman-teman ya. Jika di situ ada bangkai atau ada buah busuk seperti ini, mereka akan bertelur secara langsung di media tersebut teman-teman. Akan tetapi kalau untuk lalat BSF, dia tidak akan bertelur di tempat pakannya. Dia otomatis akan mencari tempat yang kering teman-teman ya, tempat yang jauh dari pakannya. Seperti halnya jika kepepet di daerah seperti ini, dia akan bertelur di sela-sela ini teman-teman, yang tidak terkena media pakan secara langsung. Bahkan untuk media yang becek mereka nggak suka ya. Nah teman-teman, perbedaan maggotnya ini kebetulan sudah saya siapkan tadi. Di sini ada larva lalat hijau ya, belatung katakanlah. Ini teman-teman ya. Nah seperti inilah. Oh bukan, ini maggot ya. Seperti inilah larva lalat hijau teman-teman ya. Larva lalat hijau. Teksturnya sangat keras ini teman-teman. Ini teman-teman, gilas menggunakan triplex seperti ini di lantai satu kali, mereka belum mati nih, keras belatung ini. Dan belatung lalat hijau ini bisa melompat teman-teman ya. Kadang mereka melingkar seperti ini, kemudian melompat untuk berpindah tempat. Hati-hati kalau udah ngomong di samping lalat hijau, mungkin bisa masuk ke mulut ini larvanya ini. Kemudian gerak mereka sangat gesit ya kalau lalat hijau itu dibanding dengan maggot. Bentuknya mengerucut teman-teman ya. Kalau untuk maggot BSF sendiri, ciri-cirinya sangat jauh berbeda ya. Dari bentuk tubuhnya mereka lebih lebar dan bagian ujungnya mengerucut. Nah untuk siklus hidupnya sendiri teman-teman ya, larva lalat hijau ini akan lebih cepat menetas dari proses telurnya ya. Dalam waktu 20 jam mereka akan menetas. Kemudian kalau maggot BSF membutuhkan waktu hingga 2 hari teman-teman. Dan untuk lalat hijau sendiri, proses menjadi lalatnya itu memakan waktu 9 sampai 12 hari. Mereka sudah jadi lalat semua teman-teman ya. Kemudian siklus hidupnya lebih panjang lalat hijau teman-teman. Kalau untuk maggot BSF ini hanya mencapai umur 6 minggu saja kalau maggot BSF ya. Nah teman-teman, kalau untuk prepupa sendiri, teman-teman mungkin masih ragu ya, Mas, itu yang saya temukan di janjangan kelapa sawit itu yang hitam-hitam itu apa prepupanya maggot BSF? Nah misalnya teman-teman punya pertanyaan seperti itu, lah ini adalah prepupa dari
maggot saya yang saya beri pakan brondolan dulu teman-teman ya, tapi sekarang saya beri pakan solid. Nah ini adalah prepupa maggot BSF. Jadi kalau teman-teman temukan di bawah janjangan itu ya, bukan yang besar seperti ini ya, seperti di video ini. Video ini saya ambil beberapa hari yang lalu. Teman-teman kalau mengira yang maggot ini bukan maggot BSF ini ya, bahkan bentuknya pun sangat mirip dan ukurannya hampir setengah jari kelingking teman-teman. Ini adalah perbedaan fisik yang signifikan teman-teman ya, dari kedua larva yaitu maggot BSF dan belatung lalat hijau. Kalau untuk siklus hidupnya secara lengkap teman-teman silahkan cari informasinya, banyak kok ya di Google itu. Mungkin ada teman-teman yang bahkan lebih tahu dari saya teman-teman ya. Ini hanya sekedar berbagi. Nah itulah tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman ya di video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu channel ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.